Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Saya Piandi. saya Lani Maulina. Saya Rehan Yuda. Saya Fikri Muhammad Apian. Di bulan Oktober ini adalah bulan pengurangan risiko bencana. Kami akan melakukan pendidikan kesehatan terkait tentang triase bencana. Saya akan menjelaskan definisi triase adalah tindakan untuk mengelompokkan pasien atau screening berdasarkan pada beratnya cedera. Yang diprioritaskan berdasarkan ada tidaknya gangguan pada A atau airway, B breathing, dan C adalah circulation. Triase ini mencakup pengertian mengatur rujukan sedemikian rupa sehingga penderita mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Sistem triase ini adalah proses di mana seseorang klinisi menilai tingkat organisasi pasien. Sistem triase adalah struktur dasar di mana semua pasien yang datang dikategorikan ke dalam perkelompokan tertentu dengan menggunakan standar skala penilaian organisasi atau struktur atau retriase. Status klinis adalah merupakan kondisi yang dinamis. Prinsip triase: seleksi dengan korban berdasarkan 1. Ancaman jiwa mematikan dalam hitungan menit. 2. Dapat mati dalam hitungan jam. 3. Trauma ringan. 4. Sudah meninggal. Dari yang hidup dibuat prioritas. Untuk prioritas, penentuan mana yang harus dilakukan mengenai penanganan dan pemindahan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul. Selanjutnya ada model STAR atau jump STAR, triage untuk insiden korban massal, yaitu mass, casualty, dan insiden. Untuk yang pertama ada sistem STAR, tidak harus dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang sangat terampil, bahkan dapat dilakukan oleh penyedia dengan tingkat pertolongan pertama pelatihan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk dengan cepat mengidentifikasi individu yang membutuhkan perawatan. Waktu yang dibutuhkan untuk triase setiap korban kurang dari 60 detik. STAR membagi korban menjadi 4 kelompok dan masing-masing mengelompokkan warna. Selanjutnya, pengelompokan korban berdasarkan warna. Pemeriksaan 3 parameter, pernapasan, perfusi, dan status mental. Kelompok dapat dengan cepat diprioritaskan atau disortir menjadi 4 kelompok warna berdasarkan apakah mereka membutuhkan intervensi langsung, yang termasuk yaitu kelompok warna merah. Lalu yang kedua, intervensi tertunda sampai 1 jam, yang merupakan kelompok warna kuning. Lalu yang ketiga ada luka ringan, di mana intervensi dapat ditunda hingga 3 jam, yang adalah kelompok warna hijau. Dan mereka yang mati dimasukkan kepada kelompok warna hitam. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menghapus mereka yang membutuhkan perhatian yang paling mendesak. Pada kelompok yellow dan green atau kuning dan hijau perlu dinilai kembali untuk menentukan apakah status mereka itu berubah. Langkah STAR. Yang pertama, panggil korban yang masih bisa berjalan untuk mendekat ke arah petugas yang berada di lokasi aman atau collecting area. Korban yang bisa berjalan mendekat diberikan warna hijau. Langkah selanjutnya itu cek pernapasan. Bila korban tersebut tidak ada nafas, lalu kita lakukan membukakan jalan napas dengan cara head feel chlip. Bila sudah dibukakan jalan napas tetapi tidak ada nafas, berarti korban tersebut sudah meninggal. Lalu kita kasih label warna hitam. Kita sudah cek pernapasan dan sudah melakukan pembukaan jalan napas, lalu nafasnya ada dan nafasnya itu lebih dari 30 menit, berarti kita beri tanda korban tersebut warna merah. Jika pernapasannya 10-30 kali per menit, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika pernapasannya itu 10-30 kali per menit, lalu lakukan cek CRT dengan lakukan tekan kuku pada tangan penderita, kemudian lepas. Apabila kembali merah lebih dari 2 detik, maka berikan label merah. Selanjutnya, apabila pencahayaan kurang untuk CRT, maka lakukanlah dengan cek nadi. Apabila tidak teraba atau lemah, berikan label warna merah. Apabila nadi teraba,
lakukan langkah selanjutnya yaitu dengan cek status mental, berikan perintah sederhana kepada penderita. Apabila mengikuti, berikan label kuning. Apabila tidak mengikuti perintah, berikan label merah. Setelah melakukan langkah-langkah triase dan memberikan label atau tanda pada penderita, segera untuk menuju ke penderita lain yang belum dilakukan triase. Dan selanjutnya, triase harus selalu dievaluasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan waktu triase atau bisa juga perubahan terjadi ketika kondisi penderita membaik ataupun memburuk. Sekian dari kelompok kami tentang pembahasan pendidikan kesehatan triase bencana. Mohon maaf bila kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.